Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Surita Putri, NIM 21086030, Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang antonologi, epistemologi, aksiologi, aplikasi dalam PJOK. Yang pertama, saya akan membahas tentang antonologi. Pertama ada pengertian antonologi. Kata antonologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos dan logos. Ontos artinya ada, dan logos artinya ilmu. Jadi, disimpulkan bahwa antonologi merupakan ilmu yang membahas tentang keberadaan atau merupakan sebuah ilmu yang membahas tentang hakikat dari segala sesuatu yang ada, baik itu berupa realitas fisik maupun metafisika. Menurut istilah, antonologi adalah ilmu hakikat yang menyelidiki alam nyata ini dan bagaimana keadaan yang sebenarnya. Berikut masuk ke contoh antonologi. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh antonologi yang sudah umum diterapkan dalam kehidupan sehari, yaitu kursi. Dalam antonologi, kursi yaitu menggunakan realita tentang kursi. Realitanya adalah terdapat gambaran atau ide yang membuat kita mengenali sebuah kursi. Tidak peduli berapa banyak model kursi yang ada, tidak peduli berapapun ukurannya, serta warnanya dan fisiknya yang berbeda, benda tersebut tetaplah sebuah kursi. Inilah yang menjadi realitas dari ide dan gambaran yang ada. Berikutnya saya masuk ke aliran-aliran ontonologi. Dalam pembahasan ontonologi dapat dikemukakan pandangan pokok sebagai berikut. Yang pertama ada monoisme. Monoisme adalah aliran yang memberikan gagasan metafisis bahwa kosmos tersebut dari satu jenis zat. Haruslah satu hakikat saja sebagai sumber yang asal, baik yang asal berupa materi ataupun berupa rohani. Paham ini kemudian terbagi ke dalam dua aliran. Yang pertama ada materialisme. Menurut aliran ini, yang sesungguhnya adalah keberadaan yang bersifat material atau bergabung terhadap materi. Selanjutnya ada idealisme. Sebagai lawan materialisme adalah aliran idealisme. Aliran ini beranggapan bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu semua berasal dari roh atau sukma atau sejenis dengannya, yaitu sesuatu yang tidak berbentuk dan menempati ruang. Yang kedua ada dualisme. Dualisme merupakan filsafat yang mencoba memadukan antara dua paham yang saling bertentangan, yaitu materialisme dan idealisme. Dualisme mengatakan bahwa materi dan roh sama-sama hakikat. Tokoh paham ini adalah Descartes, yang dianggap sebagai bapak filsafat modern. Ia menamakan kedua hakikat itu dengan istilah dunia kesadaran dan dunia ruang. Yang ketiga ada pluralisme. Paham ini berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Yang keempat, nihilisme. Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada. Istilah nihilisme diperkenalkan oleh Ivan Turgenev. Doktrin tentang nihilisme yaitu pada pandangan Gorgias yang memberikan 3 proposisi tentang realitas, yaitu tidak ada sesuatu pun yang eksis. Bila sesuatu itu ada, maka isinya tidak dapat diketahui.
Sekalipun realitas itu dapat kita ketahui, maka isinya tidak akan dapat kita beritahukan kepada orang lain. Yang kelima ada agnostisisme. Agnostisisme adalah aliran yang mengatakan bahwa manusia tidak mungkin mengetahui hakikat sesuatu di balik kenyataan ini, baik hakikat materi maupun hakikat rohani. Aliran ini dengan tegas selalu menyangkal adanya suatu kenyataan mutlak yang bersifat transenden. Selanjutnya masuk ke materi epistemologi. Yang pertama ada pengertian epistemologi. Istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos berarti perkataan, pikiran atau ilmu. Kata episteme dalam bahasa Yunani berasal dari kata kerja epistamai, artinya menundukkan, menempatkan atau meletakkan. Maka secara harafiah episteme berarti pengetahuan sebagai intelektual untuk menempatkan sesuatu dalam kedudukan setempatnya. Bagi suatu ilmu, pertanyaan yang mengenai definisi ilmu itu, jenis pengetahuannya, pembagian ruangan lingkupnya, dan kebenaran ilmiahnya merupakan bahan-bahan pembahasan dari epistemologi. Epistemologi sering juga disebut teori pengetahuan, the theory of knowledge. Epistemologi lebih memfokuskan kepada makna pengetahuan yang berhubungan dengan konsep sumber dan kriteria pengetahuan, jenis pengetahuan, dan lain sebagainya. Beberapa ahli yang mencoba mengungkapkan definisi daripada epistemologi adalah V. Hardono Hadi. Menurut beliau, epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari dan menentukan kodrat dan skop pengetahuan, pengadaian dan dasarnya, serta bertanggung jawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang demikian. Selanjutnya masuk ke contoh epistemologi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh epistemologi dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan bagaimana kita mendapatkan ilmu pengetahuan, contohnya yaitu sapu. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa tahu bahwa benda tersebut adalah sapu? Dan berdasarkan hal apa kita bisa berpemikiran dan anggapan bahwa itu benar-benar sebuah sapu? Awal mula tentu kita memiliki pengetahuan dan menangkapkan keberadaan tentang sapu melalui panca indera kita. Setelah itu mulai dilakukan analisa yang dilakukan akal kita. Akal kemudian mengkategorikannya menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang membahas tentang sapu. Inilah yang menjadi praktek epistemologi dalam kehidupan sehari-hari, sama seperti benda-benda lainnya. Yang ketiga, masuk ke macam-macam epistemologi. Macam-macam sebagai berikut. Yang pertama, epistemologi metafisis ialah gejala yang pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengadaian metafisik yang tertentu. Yang kedua, epistemologi skeptis ialah strategi awal untuk meragukan sebuah hal dengan maksud agar mencapai suatu kebenaran yang tidak dapat diragukan lagi. Yang ketiga, epistemologi kritis ialah gejala pengetahuan yang bersumber dari asumsi, prosedur, dan kesimpulan pemikiran akal sehat. Kesimpulan pemikiran ilmu sebagaimana kita temukan pada kehidupan. Lalu kita mencoba tanggapi secara kritis. Materi selanjutnya masuk ke ruang lingkup epistemologi. Muhammad Arifin merinci ruang lingkup epistemologi meliputi hakikat, sumber, dan validitas pengetahuan. Mutlaub Ahmad
merinci menjadi 6 aspek, yaitu hakikat, unsur, macam, tumpuan, batas, dan sasaran pengetahuan. Bahkan A.M. Saifuddin menyebutkan bahwa epistemologi mencangkup pertanyaan yang harus dijawab. Apakah ilmu itu? Dari mana asalnya? Apa sumbernya? Apa hakikatnya? Bagaimana bangun ilmu yang tepat dan benar? Apa kebenaran itu memungkinkan kita mencapai ilmu yang benar? Apa yang dapat kita ketahui dan sampai di manakah batasnya? Semua pertanyaan itu dapat diringkas menjadi dua masalah pokok: masalah sumber ilmu dan masalah benarnya ilmu. Selanjutnya masuk ke materi aksiologi. Yang pertama ada pengertian aksiologi. Secara formal, aksiologi baru muncul pada pertengahan abad 19. Menurut bahasa Yunani, aksiologi berasal dari perkataan akios yang berarti nilai dan logos berarti teori. Jadi, aksiologi adalah teori tentang nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, kajian tentang nilai-nilai khususnya etika. Menurut Bramel, aksiologi terbagi 3 bagian, yaitu yang pertama, moral conduct, yaitu tindakan moral. Bidang ini melahirkan disiplin khusus, yaitu etika. Yang kedua, estetik, expression, yaitu ekspresi keindahan. Bidang ini melahirkan keindahan. Yang ketiga, socio-political life, yaitu kehidupan sosial politik yang akan melahirkan filsafat sosial politik. Yang kedua ada contoh aksiologi dalam kehidupan sehari-hari. Teori aksiologi memiliki ranah diantaranya itu tentang etika dan estetika. Apabila kita sudah memahami dan mengetahui tentang suatu ilmu pengetahuan, kemudian dilanjutkan dengan kajian aksiologi, ini akan membahas tentang manfaat yang dapat dari ilmu pengetahuan tersebut yang didapatkan. Apakah ilmu pengetahuan tersebut dapat memberikan manfaat atau sebaliknya? Jadi, kita dikaitkan dengan 2 contoh, yaitu kursi dan sapu. Bisa dikaitkan apakah pengetahuan tentang kursi dan sapu tersebut dapat memberikan manfaat di dalam kehidupan sehari-hari. Inilah contoh ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang saling berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada aspek aksiologi. Aspek aksiologi dari filsafat mengkaji tentang hal-hal yang berkaitan dengan nilai dan moral dalam kehidupan manusia. Aksiologi memunculkan 2 cabang filsafat yang membahas tentang aspek kualitas hidup manusia, yakni etika dan estetika. Yang pertama, etika. Etika sosial atau filsafat moral adalah cabang filsafat yang melibatkan sistematisasi, mempertahankan dan merekomendasikan konsep perilaku benar dan salah. 3 bidang studi utama dalam etika yang diakui saat ini adalah meta-etika, tentang makna teoritis dan acuan proposisi moral, dan bagaimana nilai kebenarannya jika ada dapat ditentukan. Yang kedua, etika normatif, tentang cara praktis untuk menentukan suatu tindakan moral. Yang ketiga, etika terapan, tentang apa yang wajib dilakukan seseorang dalam situasi tertentu atau wilayah tindakan tertentu. Etika nilai estetika adalah cabang filsafat yang berhubungan dengan sifat keindahan dan rasa serta filsafat seni. Ini menguji nilai-nilai subjektif dan sensori emosional, yaitu kadang-kadang disebut penilaian sentimen dan rasa. Estetika meliputi sumber alami dan buatan yang berasal dari pengalaman dan penilaian estetika. Selanjutnya, masuk ke materi aplikasi dalam PJOK. Ontologi proses bagian integral dari proses pendidikan total dan merupakan lahan serta untuk mencapai tujuan pendidikan dan untuk mengembangkan kebugaran fisik, mental,
emosi, dan sosial rakyat. Bagian integral berarti pendidikan tidak akan berjalan tanpa ada pendidikan jasmani dan olahraga. 2. Epistemologi menggunakan arti fisika fisik berupa olahraga sebagai dasar gerak, dan gerak manusia mempunyai beberapa aturan yang berlandaskan syai'in agar gerakan yang dilakukan berdampak positif terhadap perubahan fisik. Yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi mempunyai manfaat yang nyata dalam pembentukan tubuh serta kebugaran jasmani, dan juga tertanam nilai-nilai moral mulia. Olahraga ke dalam diri sendiri yang akan berdampak pada perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.